Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya ingin presentasikan seni rupa dua dimensi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang kami menulis makalah ini ialah untuk menjelaskan karya seni rupa tiga dimensi secara rinci. Penjelasan karya seni rupa tiga dimensi akan meliputi media dan teknik pembuatan. Di dalam makalah ini juga kami menampilkan gambar-gambar yang merupakan contoh karya seni rupa tiga dimensi. Pengertian seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman, atau dalam bahasa sederhananya yaitu seni yang memiliki ruang. Unsur ruang inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa dua dimensi dengan karya seni rupa tiga dimensi. Tujuan kami menulis makalah ini adalah untuk menginformasikan dan memberi wawasan bagi para pembaca agar mengetahui lebih dalam mengenai karya seni rupa tiga dimensi dan juga mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 pembahasan 1 pengertian. Pada bab 1 kamu sudah mempelajari dan membuat karya seni rupa dua dimensi. Tentu kamu sudah dapat membedakan karya seni rupa dua dimensi dengan karya seni rupa tiga dimensi. Di sekitar kamu banyak sekali benda tiga dimensi. Tapi tahukah kamu mana saja yang dikategorikan karya seni rupa tiga dimensi? Begitu juga karya seni rupa dua dimensi. Berbagai unsur seperti garis, bentuk, bidang, dan warna disusun demikian rupa sehingga membentuk objek tertentu. Pada karya seni rupa tiga dimensi, ada yang memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias saja. Untuk berkarya seni rupa tiga dimensi ini, kamu dapat memilih dan mencoba berbagai bahan, teknik dan alat sesuai dengan objek dan fungsi yang kamu inginkan. Unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya dua dimensi dengan tiga dimensi. Objek karya seni rupa dua dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi karya tiga dimensi dapat dilihat lebih dari dua sisi. Nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika, dari keindahan estetika identik dengan seni dan keindahan. Menghadapi karya-karya seni yang dikategorikan tidak indah, kamu tidak semuanya memberikan penilaian tidak pantas dan sebagainya. Sebagai seorang pelajar, seharusnya kamu lebih bijaksana untuk melihat latar belakang dibalik penciptaan sebuah karya seni. Cari nilai keindahan dan kebaikan yang tersembunyi dari karya tersebut. D. Proses berkarya seni rupa tiga dimensi. Pembuatan karya rupa tiga dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik, bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya rupa tersebut. Rangkuman karya seni rupa yang beragam karakter dari masing-masing bahan pada alat dan teknologi serta dapat untuk mewujudkan karya seni tersebut. Bahan yang digunakan untuk karya seni dapat berupa bahan alami atau bahan sederhana. Nilai estetis karya seni rupa dapat visual dan wujud karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa unsur fisik disusun menggunakan prinsip penetapan unsur non-fisik. Karya seni rupa memiliki makna simbolik. Unsur-unsur yang terdapat pada karya seni rupa dimensi dapat menentukan atau menjadi simbol dan sesuatu. Refleksi kekayaan seni budaya Nusantara menghasilkan prinsip menggunakan karya seni rupa dimensi menentukan latar belakang budaya, keterampilan dan keaktifitasan pada perubahan. Melalui proses berkarya seni rupa tersebut, kamu belajar untuk berdisiplin dan bertanggung jawab serta menghargai karya seni rupa yang dihasilkan. Penutup, seni rupa tiga dimensi adalah seni rupa yang memerlukan ruang karena mempunyai ukuran panjang lebar dan tebal, karena seni rupa tiga dimensi tidak mempunyai
tidak sehingga perempatannya berdiri lepas, artinya tergantung pada titik sebagai misalnya sebagai contoh patung seni bangunan, arsitektur, dan seni terapan misalnya perawatan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan apa itu karya seni, apa itu contoh karya seni 3 dimensi. Contohnya adalah patung, seni bangunan atau arsitektur, dan seni terapan misalnya perabotan rumah tangga. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jelaskan pengertian teknik bangun dalam seni rupa 3 dimensi. Kegiatan yang mencakup aktivitas menyusun berbagai komponen untuk dijadikan benda di matra 3 dimensi. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mempertanyakan apa itu arti 2 dimensi? Oh, 3 dimensi. Bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah rupa 3 dimensi. Materi Rupa 3 dimensi. Seperti juga karya seni rupa 2 dimensi. Berdasarkan fungsinya karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya seni memiliki fungsi utama atau seni rupa terapan applied art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni pure art. Perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis tujuan dengan pertimbangan fungsinya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika dan keindahan. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tapi tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan konsep bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata menunjukkan karya seni yang indah dan sedang dipandang mata. Dengan memahami persoalan estetika dan diharapkan pembahasan kamu adalah melakukan ekspresi kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Karya 3 dimensi terwujud dari bahasa yang beraneka ragam. Karakter unik dari masing-masing bahan ini membutuhkan berbagai alat teknik dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bila ada yang Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4. Sebutkan salah satu tokoh seni rupa 3 dimensi. Salah satu tokoh seni rupa 3 dimensi yaitu Edi Sunarso. Assalamualaikum, izin bertanya, apa jenis rupa 3 dimensi? Seperti juga karya seni rupa 2 dimensi.
Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa tiga dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan APK, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni full art. Assalamualaikum, saya Jabar dari perwakilan kelompok 3 akan menanyakan apa itu contoh karya seni tiga dimensi. Seperti patung, topeng, kriya, arsitektur, keramik, dan anyaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi seni musik. Latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui, di sini masih banyak yang belum mengerti tentang seni terutama seni musik. Oleh karena itu, di sini saya akan berusaha membahas tentang seni musik yang ada di Indonesia untuk menambah wawasan kita tentang seni musik yang ada di Indonesia ini. Pengertian seni musik. Musik adalah bunyi yang mengandung unsur-unsur tertentu yang diterima oleh individu, kelompok, maupun golongan masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seorang. 2. Asal musik. Musik berasal dari bahasa Yunani, musik, dan Latin musika. Kata musik berasal dari kata mausa, jamak musa. Dalam bahasa lain, musa, Yunani maukos, Inggris muse. Jadi dari kata musika adalah kata musik. Menurut mitologi Yunani kuno, musika dimaksudkan sebagai seni dari kaum Musen atau termasuk kepunyaan Mausas. Musik adalah seni rupa milik salah satu dari kaum Musen yang berjumlah 9 dewi. 3. Perkembangan musik dari zaman ke zaman. Musik mengalami perkembangan, perubahan, dan perluasan dari masa ke masa seiring dengan pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat tempat. Musik itu tumbuh. Berikut contoh-contoh perkembangan musik dari zaman ke zaman. A. Musik kuno sebelum 476 Masehi. B. Musik sakral abad pertengahan 476 sampai 1450 Masehi. C. Musik sekuler abad pertengahan. D. Musik Renaissance 1450 sampai 1600. E. Musik barok 1600 sampai 1750. F. Musik klasik 1750 sampai 1830. G. Musik romantik 1815 sampai 1910. H. Musik modern atau abad ke-20 1900 sampai 2000. B. Fungsi musik. Secara umum, musik mempunyai fungsi yang hampir sama di setiap kebudayaan ataupun suku bangsa di seluruh dunia. Simak uraian tentang fungsi musik berikut. 1. Fungsi pengiring upacara budaya atau ritual. 2. Fungsi hiburan. 3. Fungsi komunikasi. 4. Fungsi pengungkapan ekspresi diri. 5. Fungsi pendidikan. Manfaat musik dan kehidupan sehari-hari. Musik dan pendidikan. 2. Musik dan kecerdasan emosional. 3. Musik dan kesehatan. 3. Silakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaannya. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4. Apa contoh musik dalam kesehatan? Musik dalam kesehatan adalah kegiatan terapi kesehatan manusia dengan menggunakan musik. Jenis terapi yang dimaksud antara lain pemulihan, penyembuhan, dan peringanan. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya dari kelompok 1. Apa contoh musik dalam pendidikan? Misalnya meningkatkan kecerdasan di bidang matematika, sosial, dan bahasa. Makanya saya perwakilan dari kelompok 2. Apa contoh musik dan kecerdasan emosional? Musik merupakan perwujudan fisik dari ekspresi emosi melalui media suara yang dengan segala kekuatannya dapat mengaruhi suasana hati, perilaku, dan sikap seseorang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan makalah tentang seni tari lengkap. Bab 1 A. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kesenian, terutama seni tari. Bahkan setiap daerah Indonesia telah memiliki tari khas daerahnya masing-masing. Dari uraian di atas telah jelas bahwa latar belakang terciptanya makalah ini karena begitu banyaknya kesenian-kesenian tari yang begitu beragam sehingga membutuhkan media untuk mempelajarinya. B. Tujuan kami menulis makalah ini adalah untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Di luar itu, makalah ini ditulis karena kami ingin mengingatkan kepada para pembacanya bahwa begitu banyak kesenian-kesenian di Indonesia seperti seni tari ini yang harus selalu kita pelajari, kita lestarikan dan kita kembangkan agar kesenian itu tidak hilang begitu saja. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Dengan gerak yang teratur, diiringi musik, tarian akan menjadi indah. Seni tari terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya 1. Tari tunggal atau solo, 2. Tari berkelompok atau grup, 3. Tari berpasangan atau duet. B. Sejarah tari. Perjalanan dan bentuk seni tari di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya, baik ditinjau dari struktur etnik maupun dalam hidup negara kesatuan. C. Jenis tari. 1. Tari klasik, 2. Tari tradisional, 3. Tari kreasi baru, 4. Tari dramatik. D. Fungsi seni tari. 1. Seni tari sebagai sarana upacara, 2. Seni tari sebagai hiburan, 3. Seni tari sebagai penyalur terapi, 4. Seni tari sebagai media pendidikan, 5. Seni tari sebagai pertunjukan, dan sebagainya. E. Simbol dalam seni tari. Sebelum berangkat pada pemahaman simbolik dan gerak tari, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan simbol? Simbol hanya berupa benda seperti pedang. Bab 3 A. Kesimpulan. Fungsi seni serta tujuannya bisa dibagi menjadi fungsi religi, keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi rekreasi, hiburan, fungsi artistik, fungsi guna seni terapan, dan fungsi kesehatan terapi. Jenis tari ditinjau dari bentuk penyajiannya, terbagi 3 kelompok, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. B. Saran. Dengan mengenal lebih banyak tarian adat di seluruh provinsi di Indonesia, mudah-mudahan membuat kita lebih mencintai negeri kita ini. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Ada berapa jumlah tari di Indonesia? Izin menjawab. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Izin memberi pertanyaan. Saya dari kelompok 3. Sebutkan 3 contoh seni tari. Izin menjawab. Yang pertama, tari kecak asal dari Bali, 2. Tari jaipong asal dari Jawa Barat, dan 3. Tari pendek dari Bali juga. Saya Abdullah dari kelompok 2. Siapakah tokoh seni tari? Sebutkan salah satu.
Nini Kiowo. Sekian Sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.